Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan keempat dalam mata kuliah multimedia. Kemarin kita sudah membahas mengenai komponen dari multimedia yaitu teks. Hari ini kita akan membahas mengenai image. Dan pastinya teman-teman semuanya di sini sudah pernah menggunakan image, sudah pernah mengolah image, sudah pernah mengedit image dan manipulasi image yang lainnya. Kita masuk ke materinya. Yang pertama di sini adalah image adalah representasi grafis dan visual dari beberapa informasi yang dapat ditampilkan pada layar komputer atau cetak. Nah, di sini jadi image itu adalah sebagai representasi grafisnya, yang dimana kita bisa melihatnya secara cetak maupun digital. Bentuk-bentuk dari image itu sendiri yang pertama adalah dari fotografi, kemudian gambar, kemudian lukisan, kemudian ada televisi, ada gambar gerak, peta, dan lain sebagainya. Jadi image yang kita pelajari, jadi bisa manual, bisa digital, sekarang juga ada droplet, di mana yang suka untuk menggambar secara manual bisa diekspresikan ke digital. Bisa jadi mahasiswa mungkin ya yang punya hobi menggambar dengan coret-coret pulpen. Nah, kalau sudah di digital kita menggunakan mouse mungkin belum terbiasa. Tapi kalau menggunakan droplet kalau bisa dipelajari atau sudah terbiasa nanti juga akan bisa. Nah, di sini untuk peranan dari image, yang pertama adalah untuk navigasi. Jadi sebuah image itu digunakan untuk navigasi, untuk petunjuk. Nah, seringnya seperti itu. Namun, tidak menutup kemungkinan dilengkapi dengan teks. Karena kalau image saja tidak bisa ya, nanti malah bisa salah arti. Kemudian komponen antarmuka pengguna. Jadi sebagai komponen antarmuka pengguna. Bantuan sistem, misalkan ada aplikasi, kemudian nanti ada hardware atau apa, nah itu dilengkapi dengan image juga. Kemudian clip art. Nah, clip art ini dipelajari mungkin jarang ya digunakan sekarang ini untuk di Word-nya. Mungkin kalian mempelajari di kafe komputer itu mempelajari clip art. Kemudian dari image itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah raster image atau bitmap image, kemudian vektor. Terkenalnya kalau vektor, kalau di zoom dia tidak pecah, kalau bitmap itu di zoom pecah. Karena apa? Karena bitmap di sini atau raster image, dia adalah gambar yang terbentuk dari titik-titik warna yang memiliki kedalaman warna dan kerapatan tertentu antara satu titik dengan titik yang lainnya. Kalau teman-teman di sini sudah pernah menggunakan atau mencoba menggunakan Photoshop atau Corel, nah di situ nanti tahu perbedaannya. Kalau Photoshop itu bitmap. Jadi kalau kita zoom full misalkan ya, nanti ada kotak-kotak. Nah, itu adalah titiknya. Titik-titik warna tersebut biasanya disebut dengan pixel. Jadi pixel di sini adalah elemen terkecil dari resolusi di layar komputer atau screen resolution. Jadi kalau misalkan bitmap di sini, kalau resolusinya besar, maka nanti dia size-nya juga akan ikut besar. Macam-macam raster image di sini ada Microsoft Bitmap, BMP ya. Ini juga sering digunakan TIFF, mungkin jarang JPEG ini yang paling sering banget ya. JPG, GIF itu untuk yang ada gambar geraknya, kemudian PNG, Portable Network Graphic. Nah, di sini biasanya untuk gambar yang background-nya kosong ya. Jadi transparan, biasanya untuk logo atau gambar-gambar PNG yang lain. Kemudian ada PCD, kodak foto CD, format baru yang menyimpan gambar yang dikompresi dalam CD. Ini adalah kelebihan dan kekurangan raster image. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia menyampaikan detail informasi secara cepat di dalam kehidupan nyata.
Jadi kekurangan di sini dia tergantung pada resolusi. Kalau resolusinya rendah, maka nanti kualitasnya juga kurang bagus. Kalau resolusinya bagus, besar, tapi ukuran filenya nanti akan menjadi besar. Jadi berpengaruh terhadap kualitas sebuah gambar. Selanjutnya, software yang mendukung raster image di sini ada Photoshop, ada Fireworks, ada Corel Paint Shop, ada Microsoft Paint. Jadi Microsoft Paint yang memang bawaan dari Microsoft ya, kemudian Photoshop, Photodraw, kemudian Open Canvas. Ini adalah color depth. Jadi kalau kita bandingkan 1 bit, 4 bit, 8 bit, 24 bit. Jadi lebih detail ya kalau kita bermain bitnya itu besar. Jadi kalau kita bandingkan sajalah history handphone dari kalian, ya kan, dari awal sampai sekarang yang digunakan. Layarnya, warnanya bagaimana, kemudian kameranya itu bagaimana. Sekarang saja kalau misalkan kita capture menggunakan kamera handphone, size-nya udah gede, ya kan, ada yang 3 mega, ada yang 5 mega. Pasti settingannya juga kita mengambil resolusi yang besar. Jadi lebih besar dari MP3 ya, lagu yang dimana lagu itu panjangnya juga kadang-kadang ada yang 5 menit, 3 menit, seperti itu. Kemudian yang satunya dari bitmap yaitu vektor atau metafile image. Jadi di sini dia tidak menggunakan pixel, tapi menggunakan rangkaian instruksi kurva, garis, arah dan ukuran, serta warna dan berbagai bangun yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan gambar vektor, kita zoom, nah itu tidak pecah. Kalau kita lihat di digital printing ya, nah ini yang menggunakan banyak vektor, itu adalah digital printing. Jadi digital printing itu tidak menggunakan bitmap. Karena apa? Karena misalkan kita lihat aja baleho. Baleho itu kan ukurannya sangat panjang, lebarnya sangat lebar ya, panjangnya juga sangat panjang. Dan itu kalau misalkan kualitas gambarnya tidak bagus, akan jadi kotak-kotak nanti. Kemudian ini adalah macam-macam format vektor image. Jadi ada Windows Metafile, WMF ini juga sering digunakan. CFG, Scalable Vector Graphic ini juga sering digunakan. Computer Graphic Metafile, ada Adobe PostScript, ada Portable Document Format atau PDF itu masuk ke dalam vector image. Kemudian ada Drawing Exchange Format DFX dan Encapsulate PostScript atau ENF. Kemudian selanjutnya adalah ini kelebihan dan kekurangan vektor image. Jadi kelebihannya dia tidak memerlukan banyak memori untuk menyimpan, lebih mudah untuk memanipulasi. Cuman kekurangannya dia adalah tingkat keterbatasan detail nanti akan terlihat pada gambar. Jadi gambar kalau misalkan kita tidak membuat dari awal untuk vektornya, kemudian kita hanya tracing lah dari ini, nanti dia akan terlihat keterbatasan detailnya karena ya memang untuk vektor ya, jadi beda dengan bitmap. Ini adalah untuk yang mendukung vektor image, jadi ada Flash, ada Illustrator, ada Freehand, ada Silverlight. Jadi untuk Illustrator di sini juga dia itu kompatibel kemana-mana. Jadi kalau file AI untuk Adobe Illustrator ya bukan artificial intelligence. Jadi untuk Adobe Illustrator itu file AI itu bisa dibawa ke Flash, bisa dibawa ke Blender, bisa dibawa ke 3D Max. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana. Kalau file AI itu nanti dia memang vektor satu ya kan. Kemudian dia bisa terpisah antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Kalau kita sudah pernah mencoba AI itu enak. Cuman memang kalau belum terbiasa terlihat agak rumit ya. Seperti halnya ketika kita mempelajari Blender. Kalau misalkan kita belum pernah sama sekali menggunakan Blender, maka kayak gimana gitu. Waduh, aplikasinya kok kayak gini ya. Nah, itu harus dibiasakan. Kalau kita sudah biasa akan menjadi mudah. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas mengenai bitmap atau raster image dan vektor atau apa namanya di dalam image di situ. Sekarang kita masuk ke dalam kompresi image. Jadi kompresi image di sini adalah dalam ilmu komputer dan
Dan teori informasi, kompresi data, atau sumber pengkodean adalah proses encoding informasi. Jadi tidak hanya data, tidak hanya sekarang kita kan banyak ya untuk mengkompresi data, kompresi PDF dan lain sebagainya. Nah, image juga sama. Jadi butuh encoding, kemudian di sini harus direpresentasikan, kemudian proses ini menggunakan pengkodean skema khusus. Jadi ketika kompresi image di sini, kalau kita lihat, ketika kita memasukkan gambar di dalam dokumen atau di dalam Word, nah di situ ketika kita memasukkan gambar dengan file yang besar, maka nanti file Word-nya juga akan besar. Jadi itu harus kita kompres dulu. Jadi bukan dikompres pakai air ya, di sini kompresi image. Jadi bisa kita resize atau kita bisa kecilkan terlebih dahulu. Biasanya kalau misalkan seperti itu daripada ribet, udahlah kita capture ya kan. Kalau kita capture nanti dia akan kecil filenya. Perbedaan tipe kompresi image di sini ada lossless compression, ada lossy compression. Untuk yang lossless compression di sini adalah salah satu dari tipe compression image dengan cara memodifikasi data yang terorganisir atau diwakili untuk mengurangi ukuran penyimpanan. Bedanya apa dengan lossy? Kalau lossy di sini dia ada penghapusan detail selama kompresi. Jadi kompresi yang diulang menyebabkan kerugian terhadap kualitas. Jadi kalau kita lihat saja, kita mengirim image melalui WA. Nah, itu kan pasti dia terkompres. File aslinya mungkin 3 mega, 4 mega, dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk ke WA, itu dia jadi kecil, jadi KB. Ya kan? Jadi kalau kita ingin mengirim gambar, biar tidak berkurang kualitasnya, juga tidak ngeblur juga. Nah, itu kita bisa menggunakan email atau kita bisa menggunakan Telegram. Telegram itu dia juga tidak mengkompres. Kemudian bisa menggunakan media yang lainnya. Selanjutnya di sini perbedaan tipe kompresi image. Jadi tipe kompresi image di sini yang pertama adalah warna. Jadi warna adalah komponen penting dalam multimedia. Jadi warna itu ada teorinya. Ada teori namanya adalah teori Brewster. Di mana di situ mempelajari aneka macam warna, sejarah warna, kemudian bagaimana itu warna diterapkan. Jadi manajemen warna yang baik, subjektif dan teknis dilihat dari beberapa tahap di sini. Warna itu penting, jadi untuk pemilihan background, pemilihan teks, nah itu harus sesuai. Kemudian memahami alam dan warna cahaya. Nah, di sini cahaya berasal dari sebuah atom ketika sebuah elektron berpindah dari yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Jadi kalau warna, kemudian ada cahaya, pasti nanti kalau kita capture juga akan berubah, akan beda hasilnya juga. Seperti halnya kita melakukan pemotretan sebuah benda di siang hari dan di malam hari. Kalau pencahayaannya tidak bagus, maka dia akan kurang bagus untuk hasilnya. Kemudian grafik. Grafik itu adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk membuat gambar dan mendesain aplikasi multimedia. Itu adalah untuk grafik. Kemudian model 3D. Kalau 3D udah jelas, jadi di situ ada 3 koordinat X, Y, dan Z. Ini adalah untuk image hardware, yaitu untuk yang menangkap dan memindahkan image. Yang pertama ada scanner. Scanner udah tahu semua ya, kamera digital. Sekarang juga banyak di Play Store, kita bisa menggunakan cam scanner atau aplikasi yang lainnya untuk menangkap sebuah gambar atau misalkan kita scan. Nah, itu langsung keluarannya bisa menjadi PDF, bisa menjadi JPG atau gambar dan lain sebagainya. Di sini untuk menggambar atau mengedit image, di situ untuk grafik bisa menggunakan digitizer tablet pen ya. Jadi untuk drawing pad di situ juga ada. Jadi ditujukan untuk menggambar oleh para digital artist. Jadi dengan sensitivitas yang tinggi, touchscreen, dan dapat menggunakan mouse untuk membantu menggambar dengan hasil yang bagus. Selanjutnya di sini ada jenis dan kegunaan grafis secara efektif. Jadi garis itu adalah representasi gambar grafis dari benda-benda fisik. Di sini ada isometrik, ada
Ada ortografik, ada perspektif. Nah, ini untuk kelas yang belum praktek, nah ini bisa cek di tutorial yang sudah saya share, di situ sudah saya jelaskan untuk ortografik dan perspektif. Jadi kalau untuk ortografik itu sendiri adalah representasi dua dimensi dari objek, jadi terlihat dia gambar datar. Tapi kalau untuk yang isometrik dan perspektif, nah itu menuju ke realistis. Kalau isometrik dia tanpa perspektif realistis. Kalau ke perspektif dia memperlihatkan itu gambar paling realistis. Grafik dan tabel. Jadi grafik dan tabel di sini juga penting. Jadi masuk ke dalam gambar juga, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus dilengkapi dengan teks. Jadi tanpa grafik, tanpa teks itu nggak bisa, ya kan? Susah. Ini bacanya bagaimana, legendnya itu bagaimana, ini gambar ini, grafik ini tuh dengan nilai apa, dengan poin apa. Nah itu nggak bisa. Tabel juga nggak bisa hanya tabel-tabel saja. Harus ada penjelasnya menggunakan teks. Diagram juga sama, diagram flow, diagram block, di sini schematic untuk gambarnya. Selanjutnya di sini adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan image. Yang kelebihannya adalah menyampaikan banyak informasi secara cepat. Dapat menambahkan simulasi visual dan warna, dapat berkomunikasi lintas batas bahasa, meningkatkan media yang lain. Jadi kalau kita melihat gambar, itu lebih gampang mengingat, masuk ke pikiran kita, ketimbang kita baca teks seperti ini. Dicoba aja. Jadi di kamar kalian atau di rumah kalian ada barang apa saja, pasti nanti bisa langsung menyebutkan ada barang meja, ada kursi, ada tempat tidur, ada ini, ada ini, ada ini. Langsung bisa jawab. Tapi coba aja di situ ada teks apalah misalkan, ya kan. Kita harus membaca terlebih dahulu. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu berulang-ulang baru nanti bisa menghafal isinya itu apa. Kemudian di sini dapat berkomunikasi lintas batas bahasa. Gambar, kita misalkan tidak paham, misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri, menunjukkan ini loh saya minta ini. Nah itu pasti orang sana akan paham karena gambarnya itu sama. Apel ya wis, apel ya memang seperti itu. Jalan, hotel, itu memang seperti itu. Jadi tanya alamat. Alamat mau gambar hotelnya seperti ini. Oke, nanti diarahkan. Nah, itu gambar. Jadi dia bisa lintas bahasa. Kemudian kekurangan tidak memberikan penjelasan secara mendalam. Harus dilengkapi dengan teks. Kalau di sini grafik jarang digunakan untuk menyampaikan seluruh pesan, teknis atau keselamatan kemudian dapat disalahartikan juga ketika tidak dilengkapi dengan teks. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk materi multimedia yang keempat di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.